Keesokan paginya, Gary bangun dan melanjutkan rutinitas paginya. Setelah berganti pakaian bersih, dia pun berjalan ke kamar tamu dan dengan sopan mengetuk pintunya. Nona cantik, sudah waktunya untuk sarapan. Karena bocah itu tidak mendengar suara apapun dari dalam, dia pun berjinjit dengan bingung lalu memutar gagang pintu sebelum membuka pintunya dan masuk ke dalam kamarnya. Apakah kamu masih tidur, Nona cantik? Gary pun mendekati tempat tidur dan bertanya dengan lembut. Tiara pun terbangun karena mendengar suara di kamar itu dan menanggapinya dengan bingung. Kemudian saat baru membuka matanya, hal pertama yang muncul di depan pandangannya adalah wajah manis bocah laki-laki itu. Dia kemudian tersenyum pada Gary dan berkata, "Sayang, kamu sudah bangun." Dia lalu berusaha untuk duduk tegak dan bangun dari tempat tidur, tetapi begitu kakinya mendarat di lantai, kepalanya terasa sangat pusing sehingga dia jatuh ke belakang dan jatuh kembali ke tempat tidur. Ada apa, Nona cantik? Gary mengerti kalau ada yang tidak beres. Ia pun bertanya dengan nada yang khawatir. Tiara menggelengkan kepalanya sambil mencoba untuk memberitahukan bocah itu bahwa keadaannya baik-baik saja. Tetapi sakit di kepalanya begitu menyakitkan sehingga dia mulai mengerutkan alisnya dengan kuat dan erat. Merasa khawatir, Gary pun dengan cepat melompat dari tempat tidurnya dan bergegas pergi. Tunggu aku, Nona cantik. Aku akan memanggilkan papa sekarang juga. Kemudian bocah itu berjalan ke kamar Nico dan mulai mengetuk pintu dengan cepat. Papa, papa. Pada saat itu Nico sudah bangun dan sedang berganti pakaian. Kemudian saat dia membuka pintu, Gary segera meraih tangannya bahkan sebelum dia selesai untuk mengancingkan kemejanya. Pa, tolong, Nona cantik, butuh bantuan. Apa yang sudah terjadi? Nico mengikuti di belakang Gary dengan bingung dan segera berjalan ke kamar Tiara dan melihatnya terbaring di tempat tidur dengan nafas yang berat dan pipi yang merah padam. Pria itu kemudian mengerutkan alisnya sambil menepuk pipi wanita itu dan bertanya, "Hei, apa kamu baik-baik saja?" Begitu tangannya menyentuh pipi Tiara, dia menyadari kalau wanita itu terasa agak demam. Dengan demikian, Nico pun meletakkan tangannya di dahi Tiara dan segera mengetahui kalau dia sedang demam. Sambil mengerutkan alisnya, dia lalu bertanya, "Apa yang kamu rasakan sekarang?" Tiara tampak membuka matanya, nyaris saja kehilangan kesadarannya. Ketika menyadari apa yang sedang terjadi, dia pun mendapati kalau dirinya hanya berjarak beberapa senti saja dari wajah Nico yang begitu tampan dan tajam. Pada saat itu Tiara bisa merasakan jantungnya yang berdetak dengan kencang, seperti sebuah palu. Dengan segera Tiara pun merasa agak canggung dan segera mencoba untuk bangun dari tempat tidurnya. Namun lututnya terasa sangat lemah sehingga tubuhnya jatuh ke depan menghadap lantai. Sambil berteriak dalam hati, Tiara sudah siap untuk menahan benturan. Tetapi di detik berikutnya, Tiara merasakan ada sepasang lengan yang berotot sudah melingkar di pinggangnya. Sesaat sebelum dia tahu kalau dirinya sudah berada dalam sebuah pelukan yang hangat. Ternyata Nico sudah berhasil menangkap Tiara tepat pada waktunya dan memeluknya di dalam dekapannya. Ketika Tiara masih dalam keadaan linglung, tanpa sadar dia pun mendongak dan bertemu dengan tatapan pria itu. Menyadari kalau ia sudah semakin dekat dengannya,
Melihat tatapan yang gelap dan dingin milik Niko yang tampak seperti obsidian, entah bagaimana Tiara merasa seperti ada mantra di dalam matanya, seolah ada kekuatan yang bisa menyedotnya ke dalam. Pada saat yang sama, Niko juga terperangkap dalam lamunan ketika dia mencium aroma wewangian dari wanita itu. Sementara itu, kulit lembut Tiara yang terasa di telapak tangannya membuatnya merasa seperti ada aliran listrik yang mengaliri seluruh tubuhnya. Segera saja tanpa sadar Niko pun mengencangkan jari-jarinya dan meremas cengkeramannya. Dan tak lama berselang akhirnya ia melepaskan wanita itu. Kemudian dia berkata dengan tatapan khawatir dan meminta wanita itu untuk beristirahat. Nah, kamu tidak bisa memaksakan tubuhmu, jadi berbaring dan beristirahatlah. Pada saat yang sama, Niko menunjukkan dominasinya dengan nada yang tegas sambil melepaskan Tiara, membantunya untuk kembali ke tempat tidur. Karena merasakan demam di pipinya, Tiara pun memutuskan untuk berbaring dan tidur kembali. Setelah memastikan wanita itu sudah mendengarkannya, Niko membungkuk dan menggendong Gary lalu berkata pada bocah itu dengan suara yang lembut, "Nona cantik sedang sakit, jadi kita harus meninggalkannya sendirian dan membiarkannya beristirahat." Gary mengangguk dengan bijaksana dan melingkarkan lengannya di leher ayahnya, lalu menyarankan dengan nada yang kekanak-kanakan, Papa, bukankah sebaiknya kita meminta dokter untuk memeliksanya? Sepertinya dia merasa sangat kesakitan. Itu mengingatkanku pada saat diriku sakit dulu. Niko pun menjawab dengan nada setuju. "Aku akan memanggil dokter sekarang." Kemudian dia melangkah keluar dari kamar dan menelpon Anton. Segera setelah panggilan itu dijawab, Niko segera bertanya, "Apa saat ini kamu ada waktu? Aku membutuhkan bantuanmu di sini sekarang juga." Berpikir bahwa Gary yang sedang membutuhkan perawatannya, Anton pun langsung setuju. "Tentu saja, aku akan segera pergi ke sana." 15 menit kemudian dia muncul dan bertanya dengan khawatir, "Apakah kamu baik-baik saja, Gary?" Gary menggelengkan kepalanya. Bukan aku, tapi Nona cantik. Dia sedang sakit. Anton tampak tercengang bertanya-tanya siapa si Nona cantik itu. Tak lama setelahnya pertanyaannya terjawab ketika ia mengikuti ayah dan anak itu ke dalam kamar, di mana ia melihat ada seorang wanita di sana. Merasa terkejut, dia lalu menatap Niko dengan bingung, dengan pandangan yang sepertinya bertanya siapa dia. Meskipun demikian, Niko tampak tenang dan segera menjelaskan dengan berkata, "Dia adalah guru biolanya Gary." Anton mengangguk meskipun alisnya berkerut dan masih kebingungan. Ini tidak mungkin. Niko selalu menyendiri. Lalu kenapa dia membiarkan ada orang asing yang tinggal di rumahnya? Bagaimanapun juga, dia hanyalah guru biolanya Gary. Terlebih lagi, dia adalah seorang wanita. Wanita yang cantik, yang bisa terbaring di atas tempat tidur yang ada di kamar tamu Niko. Sesuatu memberitahuku bahwa wanita ini bukanlah orang biasa. Tak perlu dikatakan lagi, Anton tidak mungkin mengungkapkan monolog yang ada di dalam pikirannya. Dengan segera dia pun memeriksa kondisi Tiara dan mengalihkan perhatiannya ke arah Niko. "Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Ini hanyalah demam biasa, dan dia akan segera pulih dengan obat yang tepat.
Sebenarnya ini bukanlah masalah besar. Kamu seharusnya tidak memanggilku untuk sesuatu sangat sepele seperti ini. Aku masih mempunyai jadwal lebih penting dan lebih sulit yang bisa dilakukan dengan bakat dan profesiku. Ketika mendengar komentar dari Anton, Nico pun bereaksi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Gary sangat mengkhawatirkannya, jadi kamu tetap dibutuhkan di sini. Dia pun mengalihkan pembicaraan dengan menyebutkan Gary sebagai alasan. Meskipun demikian, Gary tampaknya tidak menghiraukan hal itu sambil bertanya dengan serius. Dokter Anton, bagaimana keadaan Nona cantik Cekalang? Apakah demamnya parah? Kapan dia akan pulih? Menyadari betapa khawatirnya bocah itu tentang kondisi orang lain untuk pertama kalinya, Anton entah bagaimana jadi tersentuh oleh pertanyaannya yang menghangatkan hati. Dia kemudian dengan sabar menjawab pertanyaan Gary sambil menatap Gary dengan tegas. Dia akan baik-baik saja, Gary. Tak lama lagi, dia akan sadar kembali. Karena yang dia butuhkan saat ini hanyalah minum obat dan istirahat yang cukup. Namun Gary tampak agak kecewa sambil membuang muka dan mengalihkan pandangannya ke arah Nico. Nona cantik sedang sakit, dan aku yakin hal itu sangat menyiksanya. Jadi, aku mohon untuk bisa ingin menemaninya di sini. Anak laki-laki itu memohon kepada ayahnya untuk mengabulkan keinginannya dengan memelas. Matanya yang jernih tampak dipenuhi dengan rasa simpati. Karena Nico tidak menentang keinginan Gary, dia pun mengangguk dan keluar dari ruangan bersama Anton. Ketika kedua pria itu sampai di koridor, Anton akhirnya mengungkapkan kebingungannya. Jadi, dia adalah pacar rahasiamu yang selama ini kamu sembunyikan di rumahmu. Kamu memang penuh kejutan, Nico. Nico bereaksi biasa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut sambil menjawabnya dengan tenang. Gary sangat menyukai gurunya, orang yang sangat dipercaya. Hal itu pun sangat mengejutkanku. Jadi aku memutuskan untuk membiarkannya tinggal bersama kami. Anton mengangkat alisnya dengan mulut ternganga di saat dia akan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Tetapi Nico menolak untuk membiarkannya melakukan hal itu dan mengambil kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, apakah benar kondisi wanita itu akan baik-baik saja? Anton pun mengangguk sebagai jawaban. Iya, dia mungkin hanya masuk angin. Ditambah lagi, tubuhnya sepertinya memiliki ketahanan dingin yang lebih rendah, yang membuatnya rentan terhadap flu dan gejala terkait lainnya. Bagaimanapun juga aku sudah memastikan kalau dia harus meminum obatnya. Jadi aku yakin kalau demamnya akan segera mereda nanti sore. Jika kondisinya belum juga membaik, kamu bisa membawanya ke rumah sakit secara langsung. Tetapi aku tak akan berada di sana karena ada pertemuan internasional dengan dokter spesialis dari luar negeri. Nico tampak mengangguk karena sudah mengerti dan menjawab dengan suara yang tenang. Baiklah, kalau begitu, jaga dirimu. Anton lalu terdiam, terpikir kalau itu agak memalukan karena saat itu sudah waktunya dia untuk pergi dan mengurus urusannya yang lain, padahal dia hampir saja menemukan sesuatu untuk digosipkan. Karena itu dia pun berkata dengan santai, baiklah, aku akan pergi sekarang. Ketika aku kembali lagi di lain waktu, aku akan menantikan untuk mendengar lebih banyak cerita tentang wanita itu. Setelahnya dia segera mengambil langkah yang panjang dan berjalan keluar rumah.
Begitu Anton sudah menghilang dari pandangan, Niko pun berbalik dan kembali ke ruang tamu, di mana dia sedang melihat Gary meletakkan kepalanya di atas tempat tidur dengan tangannya yang memegang telapak tangan Tiara. Pada saat yang sama, bocah itu tampak mengumamkan sesuatu. Nona cantik, kamu harus pulih sesegera mungkin. Aku akan menunggumu. Merasa bingung dan nyaris tak sadarkan diri, Tiara tampak mendengar suara Gary dan menjawabnya dengan ocehan. Aku akan segera sembuh. Jangan khawatir sayang. Oke. Gary pun mengangguk dengan patuh. Melihat reaksi lucu mereka, Niko tanpa sadar sudah melengkungkan bibirnya ke atas dan memutuskan untuk membiarkan mereka berdua sebelum dia menelpon asistennya Bima. Kirim semua dokumen yang perlu ditandatangani ke rumahku. Hari ini aku akan bekerja dari rumah. Niko pun memberikan instruksi kepada asistennya. Apa? Reaksi Bima menunjukkan keterkejutannya karena dia hampir tak bisa mengingat Niko pernah absen dari kantor. Karena itu dia tak tahan untuk tidak penasaran mengapa bosnya itu ingin bekerja dari rumah, yang segera memberikan pemikiran bahwa mungkin saja ada masalah dengan Gary. Memikirkan hal itu, Bima pun bertanya dengan prihatin. Apakah Tuan Muda Gary baik-baik saja? Gary baik-baik saja, tapi Tiara yang bermasalah, jawab Niko dengan santai. Tunggu, apa maksud Anda? Bima pun merasa bingung bertanya-tanya apa hubungan antara ketidakhadiran bosnya itu dengan Tiara. Niko pun menjawab dengan tenang. Nona Tiara sedang demam dan Gary sangat mengkhawatirkannya. Jadi jika terjadi sesuatu padanya, anakku akan berusaha mencariku. Jadi aku akan bekerja dari rumah hari ini. Apa masih ada pertanyaan? Dalam hatinya Bima merasakan kalau Niko seperti memiliki keluarga kecil ketika dia bersama Tiara dan Gary. Tak perlu dikatakan itu adalah pemikiran yang ada di dalam benaknya dan pria itu masih belum cukup berani untuk mengatakannya. Ketika Niko sudah selesai dengan perintahnya, dia memalingkan wajahnya dan memberi izin kepada asistennya itu untuk pergi. Kamu boleh pergi sekarang. Jika ada dokumen penting lainnya, kamu bisa membawanya pada Danar. Siapa Niko? Bima pun mengangguk dan segera pergi. Sepanjang pagi, Niko hanya duduk di sofa dan diam-diam masih berkonsentrasi pada pekerjaannya. Sementara itu, Gary yang menemani Tiara di sisinya, tak lama kemudian jatuh tertidur dengan perlahan ketika kepalanya menyentuh tempat tidur. Namun tangannya masih memegang erat telapak tangan Tiara sepanjang waktu. Sementara itu, Niko bangkit dari tempat duduknya beberapa kali untuk memeriksa suhu tubuh wanita itu. Ketika dia sudah memastikan bahwa suhu tubuhnya sudah turun, alisnya pun tampak meregang. Selanjutnya suasana tetap damai dan tenang. Hingga di siang hari ketika dering ponsel Tiara telah memecahkan kesunyian di ruangan itu.